Anak hari ini? Semua dalam keadaan baik-baik, nggih? Semua dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Hindu. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Ketua Kelas pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Doa. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Ya, terima kasih kepada Ketua Kelas karena sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum Ibu lanjutkan ke pelajaran, kita melakukan absensi dulu, nggih. Ibu absen dulu anak-anak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Semua masuk ya, berarti kelas 5-nya semua rajin-rajin dan bersemangat datang ke sekolah. Kita sekarang belajar. Ya anak-anak ya, apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Buku pendidikan agama Hindunya sudah dibawa anak-anak? Nah, sekarang coba anak-anak lihat yang Ibu tampilkan di papan atau di slide. Anak-anak ketemu gambar apa anak-anak? Ya, yang pertama ada gambar orang sedang belajar. Yang kedua, ada gambar orang menikah. Yang ketiga, ada gambar orang sedang mengasingkan diri. Dan yang keempat, ada gambar tentang orang suci. Betul yang anak-anak bilang tadi, yang anak-anak sebutkan. Kira-kira dari gambar yang anak-anak lihat, anak-anak bisa tidak membayangkan kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Ya, betul anak-anak. Kita belajar tentang ajaran catur asrama dalam kehidupan. Adapun tujuan kita belajar hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian catur asrama, dua, menguraikan bagian-bagian catur asrama. Nah, sekarang Ibu ajak anak-anak untuk bagaimana melakukan peran masing-masing asrama itu dalam membentuk kehidupan yang seimbang dan harmonis menurut ajaran agama Hindu. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran kita ke pengertian catur asrama, kita akan melakukan tepuk fokus dulu agar anak-anak fokus dan semangat dalam belajar. Ayo kita mulai anak-anak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjut ke pengertian catur asrama. Siapa kira-kira yang mau membaca pengertian catur asrama? Iya, Deviana, coba dibaca, Nak. Iya, terima kasih, Deviana. Catur asrama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu catur dan asrama. Catur yang artinya 4, sedangkan asrama artinya tingkatan atau tahapan kehidupan. Jadi, catur asrama adalah 4 tingkatan atau tahapan hidup dalam ajaran agama Hindu. Nah, gitu anak-anak tentang pengertian catur asrama. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian-bagian catur asrama. Ada apa saja bagian-bagian catur asrama anak-anak? Seperti yang anak-anak lihat pada gambar tadi. Apa yang anak-anak lihat di gambar tadi? Coba siapa yang mau menyebutkan bagian-bagian catur asrama? Ya, Denis. Coba Denis.
Iya, betul. Tepuk tangan buat Denis. 2 jempol untuk Denis ya. Yaitu bagian-bagian catur asrama. 1. Brahmacari asrama. 2. Gerehaste asrama. 3. Wanapraste asrama. 4. Biksuke atau sannyasin. Nah, anak-anak, itulah tadi bagian-bagian dari catur asrama. Sekarang kita lanjut untuk pengertian masing-masing asrama. Ya, anak-anak ya. Nah, catur asrama ini tadi kan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama apa tadi anak-anak? Ya, betul. Brahmacari asrama. Siapa yang mau membaca pengertian Brahmacari asrama? Ya, Arya. Ya, tepuk tangan lagi buat Arya. Brahmacari asrama itu adalah tahapan atau tingkatan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Sama seperti anak-anak yang sekarang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Agar kelak anak-anak bisa mendapat pekerjaan setelah tamat sekolah nanti. Ya, anak-anak ya, Brahmacari asrama ini juga merupakan tahapan kehidupan yang mengedepankan pembentukan peserta didik yang handal, cerdas, dan kreatif. Nah, itu tadi pengertian tentang Brahmacari asrama. Coba sekarang bagian yang kedua. Ada apa anak-anak bagian yang kedua? Ada Grehasta asrama. Siapa lagi yang mau baca? Widya, silahkan Widya. Ya, tepuk tangan lagi untuk Widya. Grehasta asrama. Ini adalah jenjang kehidupan kedua setelah Brahmacari asrama. Grehasta ini terdiri dari 2 kata, yaitu gra yang berarti rumah atau rumah tangga dan sta yang berarti membina. Jadi grehasta ini adalah tingkat kehidupan membina rumah tangga. Dalam masa grehasta ini ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu meneruskan keturunan, bermasyarakat, dan melaksanakan pancayanya. Itu tadi anak-anak. Ayo, semangat anak-anak. Kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat dalam belajar. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Kita lanjut sekarang ke bagian yang ketiga, yaitu Wanapraste asrama. Ada lagi yang mau membaca? Satya. Ayo Satya, silahkan Satya. Ya, Wanapraste asrama ini terdiri dari kata wana, berarti hutan, dan praste berarti doa. Jadi, wanapraste adalah jenjang kehidupan untuk mencari ketenangan batin. Dan mulai belajar melepaskan diri dari keterikatan kemewahan duniawi. Artinya di sini kita tidak lagi memikirkan untuk mencari harta, memikirkan untuk mempunyai barang-barang yang bagus ya anak-anak ya. Itu tentang Wanapraste asrama. Dan sekarang yang terakhir, bagian catur asrama yang terakhir adalah tentang biksuke atau sannyasin. Adalah tahapan kehidupan terakhir dalam ajaran catur asrama. Siapa lagi yang mau membaca anak-anak? Ayo silahkan anak-anak. Ya, dia. Nah, terima kasih untuk dia. Biksuke ini merupakan tahapan yang Ibu bilang tadi, kehidupan yang terakhir yang sudah terlepas dari ikatan duniawi dan mengabdikan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan.
Nah, begitu tadi materi kita tentang ajaran catur asrama dalam kehidupan. Sekarang Ibu bagi anak-anak kelas ini. Anak-anak kan jumlahnya 9 orang. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti anak-anak silahkan mencari kelompoknya masing-masing. Ibu bagi menjadi 3 ya. Jadi satu kelompoknya itu nanti ada 3 anggotanya. Nah, kita akan mengerjakan LKPD-nya. Yuk silakan anak-anak cari dulu kelompoknya. Sudah ketemu anak-anak? Ya, kalau sudah ketemu, Ibu bagikan sekarang LKPD-nya. Silakan anak-anak kerjakan secara berkelompok, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, isi dulu identitas kelompoknya ya, nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu, silakan anak-anak kerjasama dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan LKPD-nya ini. Ibu berikan waktu 15 menit. Silahkan anak-anak kerjakan dengan baik ya. Sudah anak-anak? Sudah semua? Ya, lagi sebentar ya. Lagi sebentar, Ibu berikan waktu lagi sebentar. Ya, sudah semua. Nah, tepuk tangan. Sudah semua menyelesaikan masing-masing kelompok. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk maju menyampaikan hasil kerja kelompok anak-anak. Mulai dari kelompok 3, silahkan Arya ke depan mewakili kelompoknya. Ya, bagus Arya. Kita kasih tepuk wow dulu untuk Arya. Tepuk wow. W, O, W. Wow, ya bagus Arya. Sekarang kelompok 1. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Oh iya, Deviana. Silahkan Deviana, maju nak. Ya, bagus juga hasil kerja kelompok 1. Terakhir, kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Oh, Denis. Silahkan Denis, wakili kelompoknya. Ya, bagus juga. Semua menyampaikan hasil kelompoknya dengan baik ya. Sekarang sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan? Satya. Ya, silakan Satya maju ke depan. Simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang catur asrama dan bagian-bagiannya tadi. Ya, tepuk tangan untuk Satya. Satu lagi, siapa lagi satu yang mau maju ke depan menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Aditya, silahkan Aditya, silahkan nak sampaikan kesimpulannya. Bagus juga Aditya. Nah, dari hasil kelompok anak-anak, penyampaian kelompok anak-anak tadi, dari hasil kesimpulan yang anak-anak sampaikan, di sini Ibu sudah bisa mengetahui kalau anak-anak sudah mengerti tentang catur asrama. Sekarang kesimpulannya itu catur asrama itu merupakan 4 tahapan atau jenjang kehidupan dalam agama Hindu yang terdiri dari Brahmacari asrama, Grehasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Biksuka atau Sannyasin. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya, silakan di rumah anak-anak kembali pelajari buku pendidikan agama Hindunya ya. Tadi kita awali pelajaran kita dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silahkan Ketua kelas pimpin lagi doa kita untuk hari ini. Doa Om Sri Saraswati Namah. Ya, terima kasih
untuk ketua kelas, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, Oke. Sudah, Bu? ya Bapak, sudah. Gimana rasanya? Sudah selesai? Masih belum plong, Pak. Apa yang membuat belum plong, Bu? Belum selesai ini UKM-nya ya. Belum selesai hukumnya. Kira-kira dari penyampaian tadi apa yang kurang, Bu? Ya Bapak, maaf ini ada gangguan gininya. Apa Pak? Kira-kira penyampaiannya ada yang kurang tadi? Eh, mungkin sudah cukup Pak. Dari sintaks-sintaksnya sudah keluar semua? Tadi mengawali doa, absensi, kegiatan inti, Stop dulu. membuat kelompok, Doa, tak dulu, Bu. ya, Absensi, doa, terus kegiatan inti. Nggak ada pertanyaan membuat pemantik. kelompok, sudah mengakhiri dengan doa lagi Pak. Dah, Ya, segitu aja. Pertanyaan pemantik belum, Bu ya? apa Pak? Pertanyaan pemantik belum ya? Oh, tadi pertama itu apakah anak-anak sudah siap mengikuti sama anak-anak apa namanya? Pernah mendengar kata catur asramo? Oke. Terus asesmennya ada, Bu? Asesmen Terus Ibu membagi kelompok, apa yang Ibu pakai dasar untuk membagi kelompok? minat mereka, Pak. Minat mereka. Nah, Ya, untuk mengetahui minat itu dari mana? eh, Caranya Ibu tahu minat mereka. seharusnya sih terlebih dahulu menanyakan apa yang mereka sukai. Itu asesmen awal. Hmm. Ye. Jadi akan terkait dengan kegiatan inti di awal. Maka itu menjadi satu hal penting Ibu lakukan di awal. Pertanyaan terkait dengan modul. Gimana caranya Ibu menyusun modul nih, Ibu? Alur penyusunan modulnya seperti apa? Pertama, menyusun modul itu eh, membedah kurikulum dulu KSP yang ada di sekolah, Pak. Kalau kita cari penyusunan modul, Ibu kan harus menganalisis konteks pembelajaran dulu. Oke. Udah benar, dari KOSP, kemudian menganalisis CP, kemudian TP, kemudian membuat ATP, kemudian juga apa namanya mengetahui karakteristik peserta didiknya, kondisi sekolah dan sumber daya. Itu ada di KOSP kan. Iya. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran di TP, merumuskan TP ada tujuan umum, ada tujuan khusus, kemudian ada indikator pencapaiannya. Dan itu turunnya. Iya. Kemudian harus Ibu melakukan perancangan kegiatan pembelajaran. Jadi pemilihan pendekatan pembelajaran, apa yang Ibu mau pilih, apakah dia pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah PBL atau inquiry atau pemecahan masalah. Kemudian pemilihan model pembelajaran, jadi memilih model pembelajaran yang efektif untuk pencapaian tujuan seperti kooperatif, kemudian PJBL, PBL. Terus ada rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan itu pembelajaran awal, kemudian inti dan akhir. Kemudian pemilihan media pembelajaran. Mau Ibu menggunakan media pembelajaran apa? Terus ada asesmen awal, ada asesmen akhir. Nah, juga Ibu menyusun itu yang namanya materi ajar. Di modul kan ada materi ajar, di terakhir nih Kak ada materi ajar, ada LKPD, ada lembar penilaian. Yeah. Kemudian ada pengembangan asesmen, baik itu formatif, sumatif. Jadi
bentuk asesmennya apa yang Ibu mau lakukan? Ada seperti tes, kemudian ada tertulis, proyek, atau presentasi. Jadi itu hal-hal yang harus Ibu perhatikan dalam penyusunan modul, alurnya. Nah, untuk modul P5 sudah buat, Bu? Iya, Pak, yang mengangkat tema kearifan lokal. Kenapa ngangkat tema itu, Bu? Karena, Tiang melihat di sini, di sekolah Tiang, anak-anak itu mulai untuk membuat sarana upakara ya khususnya ya Pak, mulai agak, minatnya atau kebiasaan anak-anak itu kurang. Jadi Tiang mencoba mengangkat, tema ini agar nantinya bisa bermanfaat bagi anak-anak. Karena setiap hari Tiang kan membuat, canang sari dan klat-kat ini. Karena setiap hari Nggih. kita kan selalu mebanten canang khususnya. Biar nanti anak-anak di rumah bisalah membantu orang tua untuk membuat canang. Niki sudah dilaksanakan oleh sekolah juga, Bu? Ya, ini Di merupakan program sekolah untuk semester sekarang, Pak. Untuk semester depan apa yang diambil, Bu? Untuk semester depan, kewirausahaan, Tapi kegiatannya? membuat, gini Pak, makanan yang nantinya diadakan basar basar mini di sekolah. Terus untuk PTK apa Ibu buat, Bu? Tiang, membuat, judulnya ya Pak, penerapan model Nggih. pembelajaran discovery learning berbantuan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar agama Hindu pada siswa kelas 5. Kenapa Ibu membuat judul itu? Apa sih masalahnya, Bu? Karena di sini hasil belajar siswa, di bidang pendidikan agama Hindu, ya lumayan agak, menurun ya Pak, karena semua siswa itu bilang pendidikan agamanya Hindunya itu susah. Apalagi dari kelas 1 ada, Ramayana gitu materinya, dibilang susah sama anak-anak. Hasil belajarnya pun membuat ya menurun. Jadi Tiang mencoba mengangkat, topik judul ini dengan melakukan, media gambar supaya anak-anak merasa menarik untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Hindu. Oke. Terus kalau teorinya, teori apa saja Ibu pakai, Bu? Konstruktivisme, Pak, yang anak-anak biar berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Oke. Eh, Ibu hafal sloka-sloka, baik Bhagavad Gita, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan yang lainnya? Oh, kalau seloka cuma tahu yang Puspam Patram Toyam itu aja, Pak. Iya. Apa coba diginikan, Bu, disampaikan? Puspam Patram Palam Toyam. Iya, artinya. Sehelai daun, sekuntum bunga, dan sebuah air. Terus Cuman tahu bagian itu saja, Pak. itu dipakai untuk menjelaskan materi apa, Bu? Sarana persembahyangan. Sarana persembahyangan ada apa ya aja yang utama, Bu? Ada bunga, ada air, ada api, dupa atau api, eh, apalagi namanya, bija, Iya. Kalau sloka itu terdapat di kitab apa, Bu? Bhagavad Gita ya Pak. Iya. Bab berapa, sloka berapa? Eh, bab bab 9 kalau tidak salah ya bab 9 ya Pak.
bab 9 ya? Benar? Coba diingat lagi, Bu. Bab 9 kayaknya, Pak. Ya, bab 9. Patram, puspam, toyam. Patram, puspam, palam, toyam. Itu kan Ya, terdapat di bagawan kita Bhagavad bab 9. bab 9 sloka ke-26. Ya, ke-26. Oke, Syair patram, Mekir. puspam, toyam, patram, puspam, palam, toyam. Yo mebakti, pracati, tat aham, dan seterusnya. Jadi dalam sloka ini disampaikan bahwa kita selaku manusia cukup mempersembahkan daun, bunga, buah, air. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi kan kalau kita mengajarkan ini, patram itu apa sih daun? Daun busung, bunga apa kan kan. Iya. Kemudian palam itu ada buah, Wah, maka bentuklah ada pejati dan lain sebagainya, ada air, toyam dan seterusnya. Oke, itu saja Bu. Cukup untuk hari ini. Silakan di stop record dan boleh meninggalkan Zoom. ya, terima kasih Bapak. Oke.